Berkata Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah, semoga kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan keberkahan ilmu beliau dunia dan akhirat, amin ya rabbal alamin. Qala al-musannif, ketika khabar tentang wafatnya Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala sampai kepada Raja Romawi, ia merasa terpukul dan mengucapkan perkataan yang baik serta memuji beliau rahimahullah ta'ala. Di akhir ucapannya, Raja Romawi berkata, tidak akan tersisa orang-orang yang baik bersama orang-orang yang jelek kecuali sedikit sekali. Setelah masa para khulafaur rasyidin, semoga Allah meridhai mereka semuanya, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah ta'ala, tidak ada satupun pemimpin kaum muslimin yang berjalan di atas kehidupan yang diridhai, terpuji lagi lurus, baik dari Bani Umayyah ataupun Bani Abbas radhiyallahu anhum. Hanya saja Bani Umayyah lebih melalaikan perintah Allah dan meremehkan larangannya, dan lebih kecil pengagungannya terhadap tanda-tanda kebesaran Allah dibanding Bani Abbas. Perbedaan di antara mereka jauh dan jelas sekali. Hanyalah kepada Allah semuanya akan kembali, atasnya hisab atau perhitungan mereka. Dan Allah subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang mereka perbuat, serta akan membalas amal perbuatan mereka. Sebagaimana firman Allah subhanahu wa ta'ala, wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamun qalbin yanqalibun. Artinya, dan orang-orang yang zalim itu kelak akan mengetahui ke tempat mana mereka akan kembali. Karena sangat sulitnya agar setiap orang yang memimpin kepentingan kaum muslimin dapat menjalaninya sesuai dengan perjalanan hidup orang-orang yang adil dan berbuat kebaikan serta menjauhi kezaliman dan kelalaian. Maka wajib bagi mereka untuk berusaha mencari ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan pahalanya, serta takut kepada murka dan hukumannya. Hendaklah kehidupan, seluruh perbuatan dan ucapannya mengikuti dan berdasarkan para imam yang membawa kebenaran dan petunjuk, keadilan dan bertanggung jawab. Selama ia masih mendapati jalan untuk melakukan semua itu, serta berusaha dengan keadaan dan kemampuannya tanpa condong kepada mengikuti hawa nafsu atau lebih mementingkan kehidupan dunia daripada akhirat. Paling sedikit dari semua itu, jalan hidupnya setiap kepentingan lebih dekat dan menyerupai pemimpin yang adil dan berbuat kebaikan dibanding pemimpin yang tidak adil dan melampaui batas, zalim dan lalai. Dan hendaklah pula ia mengakui kekurangannya, takut dan khawatir terhadap dirinya atas kebodohan dan perbuatannya yang melampaui batas tanpa memiliki angan-angan yang menipu dan kagum terhadap dirinya sendiri, juga tidak menyangka dan menganggap dirinya berada dalam jalur pemimpin yang adil, benar dan bertanggung jawab. Semoga dengan semua itu ia akan selamat, walaupun keselamatan adalah sesuatu yang jauh dan langka pada diri seorang pemimpin di zaman dan masa sekarang. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Al-Malikul Haqqul Mubin yu'ti mulkahu man yasha wallahu wasi'un alim wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah أوحى الله إلى عبده المصطفى قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا ونور قلوبنا محمدا عبده ورسوله وحبيبه وصفيه وخليله اللهم صل وسلم على سيدنا محمد نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور اللهم إنا نسألك خير هذه الليلة فتحها ونصرها ونورها وبركتها وهداها ونسألك اللهم خير هذه الليلة خير ما فيها خير ما قبلها وخير ما بعدها ونعوذ بك من شر هذه الليلة وشر ما فيها
وشر ما قبلها وشر ما بعدها. اللهم إنا نسألك حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. آمين 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 ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita bersyukur kehadrat Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada malam hari yang mulia ini kembali kita dikumpulkan di waktu yang mulia, di tempat yang istimewa, di dalam mencari warisan termulia Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, yaitu ilmu pengetahuan agama. Mudah-mudahan segala dosa kita diampuni Allah, segala hajat kita dikabulkan oleh Allah, dan semoga kita senantiasa diberikan kesehatan panjang umur, dihindarkan dari hal yang tidak diinginkan, dan semoga kita selamat dunia wal akhirah. Amin 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 ya rabbal alamin. Imam Al-Haddad di dalam kitabnya Ad-Da'watut Tammah menceritakan tentang bagaimana keadaan orang yang beriman ketika sampai kepadanya suatu berita, yang mana berita tersebut adalah berita duka, tentang bagaimana salah satu raja Romawi ketika sampai kepada beliau kabar wafatnya Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz, bagaimana pada saat itu beliau bersedih ketika mendengar wafatnya Al-Imam Al-Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Begitulah hendaknya keadaan orang yang beriman, karena disebutkan di antara golongan orang yang wafatnya itu adalah merupakan sebuah kekurangan dalam agama, di antaranya adalah muallimul Quran, orang yang mana di sana yaitu adalah mengajarkan Al-Quran kepada orang lain. Kemudian yang kedua adalah kasatria yang pemberani di dalam membela agama. Kemudian Al-Ghaniyul Karim, orang kaya yang pemurah. Orang kaya yang pemurah, wafatnya mereka adalah merupakan nages, kekurangan dalam agama. Begitu juga al-alimul amil, orang yang punya ilmu yang mengamalkan akan ilmunya. Yang punya ilmu banyak, tapi yang mengamalkan ilmu yang sedikit. Kemudian yang kelima adalah al-imamul adil. Yang kelima adalah kematian mereka itu adalah merupakan kekurangan dalam agama, yaitu pemimpin yang adil. Dari karenanya dikatakan Allah subhanahu wa ta'ala menghiasi langit dengan 3 perkara, sehingga langit menjadi indah dengan 3 perkara ini. Yang pertama asy-syams, dengan matahari, dan yang kedua adalah al-qamar, dengan rembulan, dan yang ketiga adalah an-nujum, dengan kilauan bintang. Wa zayyana al-ardha bi thalathati asya', dan Allah menghiasi bumi ini dengan 3 perkara. Yang pertama bil ulama, dengan adanya ulama. Dengan adanya ulama yang mengamalkan akan ilmunya, maka bumi akan menjadi indah. Kemudian yang kedua al-matar, yaitu dengan air hujan yang diturunkan. Dan yang ketiga adalah al-imamul adil, yaitu dengan pemimpin-pemimpin yang adil. Nah, mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memberikan kepada pemimpin-pemimpin kita taufik dan hidayah insyaallah. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian bagaimana lagi Al-Imamul Haddad mengutip sebuah ayat dalam Al-Quran, wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Memberikan peringatan Al-Imamul Haddad mengutip ayat Al-Quran yang mana Allah memberikan sebuah ancaman dan peringatan bagi orang-orang yang berbuat zalim, yaitu wa saya'lamul ladzina zalamu ayya munqalabin yanqalibun. Dan orang-orang yang zalim, siapapun itu orang yang zalim, mau orang tua, mau suami,
mau istri, mau anak, siapapun dia, mau pemimpin. Wa saya'lamul ladzina zalamu ayyamunqalabin yanqalibun. Dia akan mengetahui nanti ke tempat mana mereka akan kembali. Dan tidak ada tempat bagi orang yang zalim melainkan adalah neraka. Melainkan adalah neraka. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya minta kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala agar kita dihindarkan dari siksa api neraka. Dan kita mengakui kita semua juga banyak berbuat zalim. Kita semua banyak berbuat zalim. Akan tetapi kita meminta kepada Allah subhanahu wa ta'ala, semoga Allah memberikan ampunan dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kemudian Al-Imamul Haddad juga menganjurkan kepada setiap pemimpin untuk bahwasanya benar-benar mengikuti dari setiap perbuatan dan ucapannya kepada para imam yang membawa kebenaran dan petunjuk. Begitu juga mengikuti generasi-generasi pertama yang mana mereka ketika diberikan sebuah amanah kepemimpinan untuk bersikap adil, bersikap adil dan berbuat kebaikan serta menjauhi berbagai macam kezaliman dan berbagai macam daripada kelalaian-kelalaian. Wahakala. Kemudian juga di sana dianjurkan bagi para pemimpin untuk bersifat adil dan bertanggung jawab selama ia masih mendapati jalan untuk melakukan semua itu, serta berusaha dengan keadaan dan kemampuannya tanpa condong kepada mengikuti hawa nafsu. Karena inilah yang dikhawatirkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah wa radhiyallahu ta'ala anhu wa ardhah, yaitu bahwasanya yang paling aku khawatirkan kepada kalian, kata beliau, dua. Ada dua perkara yang paling saya khawatirkan, yang paling saya cemaskan dan yang paling saya takutkan. Yang pertama adalah tulul amal, yaitu mempunyai angan-angan yang panjang, merasa hidupnya jauh lebih lama lagi di dunia. Kemudian yang kedua adalah ittiba'ul hawa, memperturutkan daripada hawa nafsunya. Wa amma tulul amal, adapun orang yang merasa hidupnya masih lama di dunia, fayunsil akhirah, akan menjadikan dia lupa dengan akhirat. Orang yang merasa hidupnya jauh lebih lama lagi, dia akan lupa dengan akhirat. Dari karenanya di antara keistimewaan orang yang sering mengingat akan kematian, Allah akan memberikan taufik dan hidayah di dalam dirinya untuk mempunyai semangat di dalam melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ittiba'ul hawa, memperturutkan keinginan-keinginan dirinya, memperturutkan syahwatnya, yang mana setiap orang yang memperturutkan syahwat itu adalah, kata Sayyidina Ali, fa ammattiba'ul hawa yasudduhu 'anil haqq, yaitu menutupnya dari menerima kebenaran, menghalanginya dari menerima kebenaran. Dia tahu apa yang dia lakukan itu salah. Terkadang penasehat mengatakan begini, namun ketika nafsunya mampu mengalahkan akalnya, maka yasudduhu 'anil haqq, menutupnya dari kebenaran. Menutupnya dari kebenaran. Berapa banyak orang-orang di akhir zaman, dia mengetahui apa yang dia lakukan itu adalah salah, apa yang dia lakukan adalah merupakan bentuk kezaliman. Namun ketika orang tersebut melakukan hal itu yang merupakan adalah bentuk kezaliman dan dia menyadari, namun karena nafsunya, ittiba'ul hawa, ittiba'us syahawat, karena dia diperbudak oleh nafsu, keinginan dan syahwatnya, maka akalnya dikalahkan dari itu semua, sehingga dia pun menjalani hari-harinya penuh dengan kezaliman. Wal iyadzu billah subhanahu wa ta'ala. Dari karenanya hendaknya bagi setiap pemimpin jangan sampai di sana condong mengikuti hawa nafsu.
Atau nih bagi para pemimpin, kata beliau, jangan lebih mementingkan kehidupan yang sifatnya sementara daripada kehidupan akhirah. Jabatanmu hanya sebentar. Kau pergunakan jabatanmu tersebut beberapa tahun, paling lama berapa periode? 3 periode. Itu setelah itu khalas. Kembali ke negeri akhirah. Kembali ke negeri akhirat. Kehidupan kita, mau dia pemimpin, mau dia rakyat biasa, mau dia adalah orang hebat, mau dia adalah orang yang biasa, tetap pada akhirnya adalah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Paling sedikit dari semua itu, kata beliau, bahwasanya jalan hidupnya di setiap kepentingan lebih dekat dan menyerupai pemimpin yang adil dan berbuat kebaikan. Setidaknya seperti itu. Dibanding pemimpin yang tidak adil dan melampaui batas, zalim kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan hendaklah pula ia mengakui. Nah, ini setiap pemimpin, bahkan bukan hanya setiap pemimpin hal seperti ini. Tapi ini karena dakwahnya, karena ajakannya, karena pembicaraannya ditujukan kepada para pemimpin, maka beliau mengatakan bahwasanya waliyakun mu'tarifan bitagusirihi, hendaklah setiap pemimpin mengakui segala kekurangannya. Dan mengakui kekurangan ini bukan hanya pemimpin, setiap orang harus dianjurkan mengakui kekurangan, mengakui kelalaian, mengakui ketidaksempurnaannya kita di dalam menjalankan apa yang harusnya kita jalankan. Begitu juga di sana takut dan khawatir, khaifan wa musyfiqan ala nafsih. Takut dan khawatir terhadap dirinya atas kebodohan dan perbuatannya yang melampaui batas, tanpa memiliki angan-angan yang menipu dan kagum terhadap diri sendiri. Ini kalau orang sudah kagum terhadap diri sendiri, ini bahaya. Orang yang udah kagum terhadap diri sendiri, ini bahaya. Dari karenanya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, kebinasaan seseorang itu 2. Yang pertama ketika dia putus asa dari rahmat Allah, dan yang kedua adalah ketika dia kagum terhadap dirinya sendiri. Orang yang kagum terhadap dirinya itu menunjukkan tidak ada ilmu ma'rifat di dalam hatinya. Seandainya dia mempunyai ilmu ma'rifat kepada Allah, kenal dengan Allah, maka dia tidak akan pernah kagum terhadap apa yang dia punya. Akan tetapi dia mengembalikan semua ini adalah anugerah karunia dari Allah Subhanahu wa taala. Wahakalah. Itu adalah kebinasaan seseorang. Kemudian lagi disebutkan oleh Al-Imam Al-Haddad, hendaknya bagi setiap pemimpin jangan pernah takjub, merasa bangga terhadap dirinya. Jangan kagum, juga tidak menyangka dan menganggap dirinya berada dalam jalur pemimpin yang adil. Bahkan bukan pemimpin aja, kita pun jangan pernah beranggapan kita ini bakal selamat, kita sudah berada di jalan. Belum, masih belum finish. Orang main bola aja selama wasit masih belum meniup peluit panjang, keadaan bisa berubah. Kan seperti itu. Walaupun sudah 10-0, selama masih belum berakhir, bisa aja keadaan berubah. Kipernya kah mati mendadak variannya, tak ada tahu. Maka dari karenanya pernah suatu hari seorang ulama disuruh berbicara di hadapan jamaahnya. Anaknya berbicara, tidak satu orang pun menangis. Tapi ketika orang tuanya yang berbicara dengan singkat, ada seorang ibu goreng ikan. Setelah digoreng ikan, ditaruh di atas meja. Kemudian ibunya tersebut ditinggal sebentar tuh ikan, ternyata tuh ikan digondol sama kucing. Udah, cuma begitu ceritanya. Semua orang pada nangis, ada yang histeris nangis. Bilang, kok begitu? Cerita seorang ibu goreng ikan, mau dimakan, tahu-taunya ditaruh di atas meja, ditinggal bentar, tahu-taunya digondol sama kucing. Bilang, semua orang nangis mendengar cerita tersebut. Bilang, ente apa yang ente pahami dari ucapan Syekh tersebut? Naam.
Yang saya dapat pahami dari ucapan beliau adalah terkadang kita sudah beribadah, udah lama beribadah, tahu-taunya di akhir hayat iman kita hilang. Pemahamannya seperti itu. Wah, pemahaman seseorang tergantung otaknya. Maka dari karenanya ketika kita melihat, mendengar ada sebuah cerita yang unik, terkadang ada di sana lelucon di dalamnya selama tidak keluar dari batasan syariah. Selama tidak keluar dari batasan syariah, selama lelucon tersebut adalah sopan. Terkadang di sana ada pembelajaran yang sangat penting, terselip di dalamnya pembelajaran yang mungkin tidak bisa dipahami melainkan orang-orang yang diberikan taufik dan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, yang diberikan hikmah oleh Allah. Yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Jangan pernah kita takjub dengan diri. Wala dhannan wala mutawahhiman anna lahu gadaman ma'a ulatil adl wal haqq wal insaf. Fala'allahu, nah barangkali dengan perasaan seperti itu bahwasanya diharapkan semoga dengan semua itu ia akan selamat selama orang itu mempunyai rasa takut, mengakui segala kelemahan dan kesalahannya, kemudian berusaha untuk senantiasa berada di jalur yang benar dan tidak pernah merasa dirinya itu adalah orang yang berada di jalur tersebut, maka dengan itu kita harapkan orang itu adalah salah. Nah, disinilah dikatakan at-tagsir, syuhudut tagsir ma'at tashmir. Syuhudut tagsir ma'at tashmir. Mempunyai pandangan di dalam diri bahwasanya dirinya banyak kelalaian, banyak dosa, tidak berjalan di jalan orang yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Syuhudut tagsir ma'at tashmir, namun disertai dengan usaha, disertai dengan upaya, disertai dengan pengorbanan. Ketika kita di sana merasa diri kita salah, jangan larut dalam kesalahan. Ketika engkau merasa dirimu tidak berada di jalur orang yang diridhai oleh Allah, ayo kembali di jalan orang yang diridhai oleh Allah. Ketika engkau merasa masih belum sempurna melakukan apa yang harusnya kau lakukan, ayo sempurnakan. Bukan hanya sekedar mengakui kesalahan tanpa memperbaiki keadaan. Orang yang hanya mengakui kesalahan namun tidak memperbaiki keadaan, semua itu tidak ada artinya. Syuhudut tagsir ma'at tashmir. Agim syahidat tagsir minka, agim syahidat tagsir minka ma'ad du'fi. Asa wasi'ul altab yudrika bil lutfi, kata Imam Al-Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al-Habsyi. Agim syahidat tagsir minka ma'ad du'fi. Beliau mengatakan agim syahidat tagsir, ayo letakkan di dalam dirimu sebuah pandangan. Syuhudut tagsir, menyaksikan bahwasanya dirimu masih banyak kelalaian dan engkau merasa dirimu penuh dengan kelemahan, dhaf. Agim syahidat tagsir minka ma'ad dhufi asa wasi'ul althaf yudriku bil lutfi. Dengan harapan semua itu Allah Subhanahu wa taala memberikan kelembutannya kepada engkau. Terkadang orang itu, kadang-kadang ada orang yang hanya di sana mengatakan, oh kita ini lemah, kita ini tidak mampu melakukan apa-apa, namun tidak bisa memperbaiki keadaannya. Wahakala. Fa in kanatin najatu wal khalas, dan beliau juga di sana menyebutkan walaupun keselamatan adalah sesuatu yang jauh dan langka pada diri seorang pemimpin di zaman dan masa sekarang, kata beliau. Mudah-mudahan Allah berikan keselamatan kepada kita semua, insyaallah, amin ya rabbal alamin. Baca setelahnya. Bismillahirrahmanirrahim. Hal ini dikarenakan kebanyakan dari mereka berbangga-bangga terhadap diri mereka sendiri dan tertipu oleh angan-angan mereka terhadap Tuhan mereka. Meskipun jalan hidup mereka hina, perbuatan mereka jahat dan mungkar. Semua itu dikarenakan tipu daya syaitan yang jahat dan rayuannya yang menipu serta usahanya yang tersembunyi untuk menghancurkan mereka. Sesungguhnya jika mereka menyaksikan kekurangan dan mengakui kebodohan, menyadari bahwa mereka tidak menjalankan kewajiban kepada Tuhan dan hambanya yang
yang diamanatkan oleh Allah Subhanahu wa taala terhadap mereka. Lalu mereka bertanggung jawab atas kepemimpinan makhluknya, kepentingan makhluknya. Pasti mereka akan kembali dan bertaubat atas segala yang ada dalam dirinya, lalu memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala atas dosa-dosa mereka. Paling sedikit dari semua itu wajib bagi mereka mengakui dosa dan kekurangan serta bermaksud untuk bertaubat darinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, siapapun yang mengikuti dan terpengaruh serta terpedaya dengan rayuan syaitan, dia tidak akan pernah mendapatkan kebahagiaan. Yang dia temukan hanyalah kebinasaan. Dan hati-hati lagi, rayuan syaitan itu macam-macam. Mobil khusus anak-anak muda kita, di mana-mana kita peringatkan. Judi online, Masya Allah, banyak yang menimpa rumah-rumah masyarakat. Belum lagi pinjaman online, yang mana semua itu adalah diawali dari ittiba'ul hawa wasyahawat. Hati-hati, orang tua harus waspada dengan anak-anaknya yang senantiasa mengurung diri di dalam kamarnya, dikunci lagi kamarnya. Harus waspada. Cek apa yang ada di dalam handphonenya. Jika kita tidak faham, tanyakan kepada yang mengerti. Tanyakan kepada yang tahu apa yang ada di dalam handphone anak-anak kita. Jangan hanya sekedar kita membelikan handphone, namun dengan handphone itu dia membunuh dirinya sendiri. Bukan hanya membunuh dirinya sendiri, membunuh kebahagiaan di rumah tangga tersebut. Hati-hati. Itu handphone apabila dipegang oleh orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, bagaikan pisau yang diserahkan dan diberikan kepada ibu rumah tangga. Dia gunakan untuk motong sayur, dia gunakan untuk untuk motong daging, dia gunakan untuk berbagai macam kepentingan dapur. Tapi ketika itu pisau diberikan kepada seorang penjahat, seorang perampok, maka dia gunakan itu pisau untuk melukai orang lain. Dia gunakan itu pisau untuk membunuh orang lain. Kenapa? Karena pisaunya diserahkan kepada mereka. Nah, dari karenanya tuh hati-hati. Siapapun yang tergoda dengan rayuan syaitan. Dari karenanya kenapa banyak di akhir zaman mereka tidak selamat? Dikarenakan kata beliau bahwasanya katsir minhum al-i'jabu bi anfusihim. Ketidakselamatan dan kebinasaan seseorang karena orang tersebut yaitu adalah berbangga diri, kemudian yang kedua adalah al-ightirar bi rabbihim, tertipu oleh angan-angan mereka terhadap Tuhan mereka. Al-ahmaq, tahu siapa yang bodoh? Orang yang bodoh itu adalah al-kayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Orang yang pintar adalah orang yang senantiasa introspeksi diri. Dan orang yang pintar adalah orang yang beramal, yang mana buah dari amal tersebut dia dapatkan nantinya, dia petik nantinya setelah kematian. Wal ahmaq man atba'a nafsahu hawa wa tamanna 'ala Allahil amani. Dan sedangkan orang yang bodoh adalah orang yang memperturutkan hawa nafsunya dan mempunyai angan-angan angan-angan wa tamanna 'ala Allahil amani, mempunyai angan-angan terhadap Tuhan mereka. Maksudnya seperti apa? Dia melakukan dosa tapi dia mempunyai angan-angan, oh gampang pasti diampuni. Sehingga orang tersebut wa wal ahmaq yaitu adalah man atba'a nafsahu hawah wa tamanna 'ala Allahil amani, mempunyai angan-angan terhadap Tuhan mereka dengan angan-angan yang begitu banyak. Begitu, ada orang yang bodoh. Kemudian lagi mereka mendapatkan kebinasaan dikarenakan mereka tertipu. Tertipu dengan rayuan-rayuan syaitan yang begitu indah, ini itu dan lain sebagainya, sehingga begitulah siapapun orang yang tertipu dan mengikuti daripada siapapun orang yang
terbuai dengan rayuan syaitan. Siapapun yang mengikuti dengan ajakan syaitan, dia akan mendapatkan kebinasaan. Dari karenanya Al-Quran menganjurkan kepada kita, memerintahkan kepada kita, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Jangan pernah kalian mengikuti khutuwat, langkah-langkah syaitan, rayuan-rayuannya. Kemudian cara-caranya syaitan di dalam memperdaya, jangan pernah diikuti. Kenapa? Karena dia musuhmu. Tidak ada musuh yang mengantarkan kita kepada kebahagiaan. Yang ada musuh senantiasa adalah menjerumuskan kita dalam lembah kebinasaan. Lihat Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan innahu lakum aduwwum mubin. Musuh, yang namanya musuh pasti menginginkan kebinasaan kepada kita. Jadi karenanya disebutkan dalam Al-Quran semacam itu. Nah, baca lagi. Tugas yang terpenting bagi siapa yang memimpin kepentingan kaum muslimin adalah memahami permasalahan agama dan belajar segala ilmu yang tidak boleh tidak baginya dari ilmu iman dan Islam, agar ia mengetahui perintah yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepadanya dan maksiat yang dilarang Allah Subhanahu wa taala baginya. Serta sebenarnya bukan hanya pemimpin, setiap manusia harus mempelajari daripada ilmu yang mala budda minhu. Al-ilmu al-ma'lum min ad-din bid-darurah, yang harus diketahui. Ada wajib diketahui. Bukan hanya sekedar pemimpin, namun pemimpin lebih lagi diwajibkan. Padahal setiap orang, setiap manusia harus mempunyai dan mempelajari segala ilmu yang tidak boleh tidak baginya, harus diketahui. Hakadha. Wa min ahammil muhimmat ala man walla syai'an min umuril muslimin ay yatabassara fid din wa yata'allam ma la budda lahu min ilmihi min ulumil iman wa ulumil islam liya'rifa, agar dia mengetahui ma faradallahu alaihi min ta'atih, agar dia mengetahui apa yang diwajibkan oleh Allah, apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Man waliya syai'an min umuril muslimin wa min ahammil muhimmat ala man waliya syai'an min umuril muslimin. Di antara kewajiban bagi setiap orang yang mana di sana ketika dia memimpin kepentingan kaum muslimin, memahami permasalahan agama, belajar segala ilmu yang tidak boleh tidak, al-ma'lum minad din bid-darurah, yang harus diketahui dari ilmu iman, Islam, agar mengetahui perintah yang diwajibkan oleh Allah, maksiat yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, serta segala sesuatu yang diwajibkan oleh Allah kepadanya dalam memenuhi hak Allah dalam dirinya. Ayo baca lagi. Dan hak orang lain yang dipimpinnya dari hamba-hambanya. Sesungguhnya orang yang berilmu mengetahui semua itu dan mendapat petunjuk ke arahnya, sedangkan orang yang bodoh berada di barisan terdepan setiap kejelekan dan kelalaian. Itu karena kebodohannya. Karena kebodohannya selalu berada di barisan terdepan di dalam keburukannya. Ada orang-orang bodoh, orang-orang yang tidak mengetahui ilmu pengetahuan agama sehingga berada di barisan terdepan. Tapi berada di barisan terdepan di setiap kejelekan dan kelalaian. Sudah, itu penting. Orang berada di barisan terdepan, sholat sop pertama, kebaikan yang paling unggul, seperti itu. Ayo. Kebodohan adalah keburukan bagi setiap orang, tetapi lebih buruk dan lebih hina apabila terdapat pada pemimpin dan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Karenanya kebodohan itu sangat buruk. Bagi setiap orang, siapapun yang bodoh, yang tidak punya ilmu pengetahuan agama, dia itu adalah jelek, orang yang buruk, seperti itu, orang yang tidak baik. Tapi lebih jelek lagi ketika yang bodoh itu adalah pemimpin dan orang-orang yang mempunyai kedudukan. Dari karenanya ada seorang ulama menasihati anaknya bahwasanya, nak, bodoh itu adalah kejelekan, sesuatu hal yang buruk, dan lebih buruk dan lebih jelek lagi kalau yang jahil itu adalah engkau. Kenapa? Karena bapakmu, kakekmu, dan terus sampai ke atas kita adalah orang-orang yang punya ilmu. Maka ketika engkau tidak punya ilmu, maka ketika kebodohan itu adalah buruk, lebih buruk lagi ketika yang tidak punya ilmu itu adalah engkau. Begitu. Sama seperti
Orang yang melakukan kebaikan, sudah ditempatkan di tempat orang yang melakukan kebaikan masih tidak mau melakukan kebaikan. Nah, sesuatu hal yang aib ketika seseorang tidak melakukan kebaikan. Lebih aib lagi ketika dia berada di tempat kebaikan namun tidak bisa melakukan kebaikan. Begitu. Nah, dari karenanya harus dipelajari. Apalagi kita nantinya yang jadi orang tua harus paham. Harus paham tentang al-ma'lum minad din bid-darurah, yang harus diketahui dalam agama. Yang harus diketahui dalam agama. Li'annahum li'anfusihim wa lighairihim. Kenapa orang yang semacam mereka itu lebih buruk lagi? Yang punya kedudukan, yang pemimpin lebih buruk dan lebih hina lagi. Kenapa demikian? Kebodohan, buruk dan hina bagi setiap orang. Lebih hina dan lebih buruk lagi kalau yang bodoh adalah orang-orang yang diberikan kedudukan mulia dan orang-orang pemimpin, orang yang punya kedudukan, ahlul manasib, orang yang punya ahlul maratib, orang-orang yang punya kedudukan, kemudian ru'asa'in nas, pemimpin manusia, itu bodoh, lebih hina dan lebih buruk lagi. Kenapa demikian? Li'annahum li'anfusihim wa lighairihim, karena mereka bertanggung jawab atas diri mereka dan atas diri orang lain. Itu masalahnya. Nah, kebodohan jelek, kebodohan hina, kebodohan buruk. Lebih hina dan lebih buruk, lebih jelek lagi kalau yang bodoh, yang jahil adalah seorang pemimpin atau orang-orang yang mempunyai kedudukan. Begitu. Nah, ayo baca lagi setelahnya. Seorang pemimpin hendaknya menjadi manusia yang paling giat dalam menegakkan kewajiban-kewajiban Allah, paling menjauhi akan hal-hal yang diharamkannya, serta mengagungkan tanda-tanda kebesaran agama dan kehormatannya. Itu pemimpin harus giat menjadi manusia yang paling giat dalam menegakkan kewajiban-kewajiban Allah. Bil khusus salat 5 waktu. Jangan sampai jadi pemimpin, masya Allah, beliau yang yang menjadi contoh tidak baik bagi orang lain. Harusnya pemimpin ayyakuna min ahrasin nas ala igamati faraidillahi ta'ala. Begitu juga orang tua di rumah, haruslah di sana menjadi orang yang paling giat dalam menegakkan kewajiban-kewajiban. Kenapa? Agar rakyatnya melihat. Siapa rakyatnya? Istri dan anak-anaknya. Begitu. Agar istri dan anak-anaknya melihat. Ketika istri dan anak-anaknya melihat orang tuanya, ayahnya giat melakukan kewajiban dan rajin melakukan di dalam menegakkan kewajiban-kewajiban Allah, mereka secara tidak langsung, secara otomatis mereka langsung mengikutinya. Ayo, di samping itu wajtinab maharimih, meninggalkan segala hal yang diharamkan. Wa ta'zim sya'airi dinihi wa hurumatih, begitu juga mengagungkan syiar-syiar agama. Wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah adalah merupakan bentuk ketakwaan hati. Begitu juga di sana mengagungkan kehormatan-kehormatan agama. Nah, terus begitu juga hendaknya ia memerintah dan mengajak orang-orang yang dipimpinnya agar menjalankan semua itu. Nah, setelah kita melakukannya, lalu kita mengajak. Sehingga orang sebelum diajak, orang yang lebih dahulu mengerjakan sesuatu yang akan dia ajak orang lain dengan mengerjakan apa yang telah dia kerjakan, sebelum dia mengajak orang lain sudah terkesan dengan apa yang dia contohkan dengan perbuatannya. Disinilah dikatakan lisanul hal afsah min lisanil magal. Bahasa perbuatan itu lebih fasih, lebih indah daripada bahasa lisan, bahasa ucapan, bahasa ungkapan. Begitu. Bagaimana kalau seorang pemimpin memerintahkan rakyatnya untuk sholat, sedangkan dia sendiri tidak sholat? Bagaimana orang tua memerintahkan anaknya, nak ngaji, baca Quran antara maghrib isya, anaknya bingung. Bagaimana mungkin saya mau baca Al-Quran sedangkan anda wahai abah, sedangkan anda wahai ayah tidak mencontohkan demikian. Orang tuanya antara maghrib isya sibuk dengan handphone, buka ini, buka itu, buka kabar ini, buka kabar itu. Tapi ayahnya, ayo ngaji, bismillah.
Ayo. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak menjadikannya sebagai seorang pemimpin kecuali untuk menegakkan agamanya pada orang-orang yang dipimpinnya dan menegakkan ilmu ketaatan yang diperintahkannya dan menjauhi perbuatan maksiat yang diharamkannya. Ada mumpung ketika Allah menjadikan engkau sebagai pemimpin. Fa innallaha ta'ala ma wallahu amra ibadihi, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidaklah menjadikan orang itu, pemimpin itu, sebagai seorang pemimpin kecuali apa? Untuk menegakkan agamanya pada orang-orang yang dipimpinnya. Mumpung suaramu masih didengar sama orang lain, mumpung tanda tanganmu masih mempunyai pengaruh, kan datang nantinya ucapanmu tidak akan pernah didengar dan tidak akan pernah diliput oleh orang lain. Mumpung kau diberi jabatan bukan untuk mencari keuntungan pribadi, akan tetapi harus paham liyugima fihim dinahum, agar engkau di sana menegakkan agama-agamanya Allah Subhanahu wa taala, menegakkan agamanya Allah. Fa innallaha ta'ala ma wallahu amra ibadihi illa liyugima fihim dinahu, untuk menegakkan kepada mereka agamanya Allah Subhanahu wa taala. Satu tujuannya, engkau dijadikan pemimpin yaitu untuk menegakkan agamanya Allah pada orang-orang yang kau pimpin, rakyat-rakyatmu. Kau punya anak, kau punya istri, kau punya pemimpin, baik tingkat kecamatan, kabupaten dan lain sebagainya. Terus adalah liyugima fihim dinah, untuk menegakkan agamanya Allah di dalam rakyat yang kau pimpin. Kemudian di samping itu juga engkau diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menegakkan ilmu ketaatan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian lagi di sana menjauhi perbuatan maksiat yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan malah pemimpin menjadikan orang meninggalkan kewajiban, melakukan sesuatu yang haram. Kau jadi pemimpin tujuannya itu untuk liyugima fihim dinah. Ayo. Adapun permasalahan yang berkaitan dengan dunia dan nafkah hidup yang mengelilingi para pemimpin adalah permasalahan tambahan dari semua itu. Sedangkan yang pokok adalah berusaha mendirikan agama dan melaksanakan perintah Allah pada hamba-hambanya. La ilaha, ini pokoknya di situ. Adapun masalah kehidupan, kepentingan pribadi itu hanya sekedar menggiring. Semuanya itu tabi'un walahik. Semuanya itu adalah tambahan dan bukan sesuatu yang pokok. Yang pokok tujuan engkau dijadikan Allah sebagai pemimpin yaitu adalah igamatuddin wa amrillah fi ibadihi, yaitu menegakkan nilai-nilai agama dan perintah-perintah Allah di dalam diri hamba-hambanya. Itu adalah tujuan pokok ketika engkau diberikan amanah kepemimpinan oleh Allah Subhanahu wa taala.